perkara yang sangat menjijikkan. Masalahnya dalam hal ini ya, Allah tidak memilah dan memilih siapakah yang melakukan ini, siapa saja ya. Mau itu wali, mau itu ustadz, mau itu habib, apalagi mau itu nabi sekalipun, maka dilaknat oleh Allah dan malaikat dan manusia seluruh. Ba'athahullah, membangkitkan kepadanya siapa Allah Ta'ala yaumul qiyamah, pada hari kiamat, wa huwa, dan dia itu ya dalam keadaan apa? Antanya minal sifati, lebih bau ya, lebih ya, menjijikan atau lebih busuk minal sifati dari bangkai. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babus sabi'u wal ishruna fit tasydidi 'alal liwati. Bab yang ke-27 fit tasydidi 'alal liwati, di dalam ancaman 'alal liwati, terhadap orang yang melakukan hubungan liwat, yaitu homoseksual. Ini babnya langsung bab masalah ya, perkara yang sangat menjijikkan, yaitu masalah liwat. Jadi yang dibahas di sini adalah bagaimana hukuman atau sanksi bagi mereka yang melakukan hubungan ya sesama jenis, baik itu ya dia homo atau dia lesbi, homo laki sama laki, perempuan sama perempuan. Nah ini sebetulnya sesuatu yang melawan dari fitrah manusia. Ya, ketika manusia itu fitrahnya sukanya lawan jenis, ini sesama jenis. Nah itu pertama kali yang melakukan adalah kaumnya Nabi Lut. Ya, kaumnya Nabi Lut itu seburuk-buruknya kaum yang melakukan daripada amalan yang sangat menjijikan ini. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, innakum lata'tunar rijala syahwatan min dunin nisa bal antum qaumun musrifun. Sesungguhnya kalian wahai kaum Nabi Lut ya, melakukan sesuatu, yaitu mendatangi laki-laki bukannya perempuan ya. Itu yang belum pernah dilakukan oleh seluruh manusia sebelum kalian. Jadi yang melakukan pertama kali hubungan laki dengan laki adalah kaum Nabi Lut, yang mana mereka semua diadab oleh Allah Subhanahu wa taala ya, dengan dihanguskan ya seluruh kaumnya, seluruh ya rumah dan juga negerinya, kemudian diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala negerinya, yaitu ya dihancurkan atau dibalik ya, yang bawah menjadi atas, yang atas itu dihancur ya, dilempar ke bawah. Nah itu adalah ya sanksi atau azab yang Allah berikan kepada mereka ketika mereka pertama kali melakukan hal-hal yang menjijikan tersebut. Wa fi zawajir, dan dalam kitab Az-Zawajir, Az-Zawajir ini kitabnya Syekh Ibn Hajar Al-Haytami, Az-Zawajir an iktirafil kabair ya. Di situ disebutkan tentang banyaknya dosa-dosa yang membahas tentang dosa kecil ataupun dosa besar. Jadi banyak sekali item-item dosa yang mana dosa ini biasanya kalau ada sanksinya khusus dalam syariat itu kategori dosa besar. Tapi kalau tidak ada sanksinya, seperti cuma sekedar istighfar ya atau minta taubat, maka itu kategori dosa kecil. Nah, dosa besar dan kecil sebetulnya itu disandingkan dengan kita. Maka ada dua istilah, dosa kecil dan dosa besar. Tapi kalau disandingkan dengan siapa kita maksiat, maka nggak ada istilah dosa kecil, semua dosa besar. Kenapa? Karena kita bermaksiat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini yang kecil menurut kita kalau disandarkan kepada Allah itu besar. Ya, makanya ya ketika kita malu melakukan dosa, ya itu adalah minimal dosa yang tidak disengaja. Kalau kita sengaja ya, maka kita sadari bahwasanya kita bermaksiat dengan Allah yang maha besar, Allah yang maha agung. Nah disinilah akhirnya diambil kesimpulan bahwasanya apapun jenis dosa, jikalau kita sengaja,
maka itu besar di sisi Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi kita nggak boleh meremehkan. Jadi orang yang meremehkan al-israru minas shaghair yu'tabar minal kabair. Orang yang senantiasa dia bertubi-tubi berulang kali melakukan dosa kecil dengan meremehkan, maka itu pun juga disebut dosa besar. Jadi jangan sampai kita ngeremehin dosa, apalagi kita menganggap gampang, ntar bisa tobat. Makanya orang yang banyak melakukan dosa biasanya ya itu adalah orang yang faham, orang yang ngerti ilmu karena tahu jalan keluarnya. Ya contoh orang-orang yang korupsi miliaran dengan orang yang nyolong ya 10.000. Nah kalau yang miliaran dia tahu cara nyolongnya, tahu cara korupsinya, makanya dia bisa dapat gede. Nah kalau yang cuma 10.000 ya dia kagak tahu. Nah disinilah kebanyakan orang yang tahu ilmunya ternyata di situ lebih berani untuk melakukan maksiat. Naudzubillah min dzalik. Qala sallallahu alaihi wasallam fi riwayat Tabrani wal Baihaqi arba'atun yusbihuna fi ghadabillahi ta'ala. Ini kita ngulang dulu ya karena saya lihat ini udah ada ininya harokatnya. 4 orang yusbihuna fi ghadabillahi ta'ala. Mereka di waktu pagi fi ghadabillahi ta'ala dalam keadaan murkanya Allah, yaitu di dalam murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yamsuna fi sukhtillahi ta'ala, dan pada waktu sore hari fi sukhtillah dia dalam juga sama mendapatkan sukhutnya, murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Paginya dimurkai Allah ya, sorenya juga dimurkai oleh Allah. Wa qila lahum manhum ya Rasulullah. Ketika itu ditanya kepada baginda Rasul, manhum siapakah mereka ya Rasulullah? Qala al-mutasyabbihuna minar rijali bin nisa. Mereka adalah al-mutasyabbihun, itu orang-orang yang menyerupakan minar rijali bin nisa, laki-laki seperti perempuan. Hati-hati, laki-laki yang kemayu atau dia menjadikan sifatnya yang harusnya ya dia perkasa atau kuat, dia dilemes-lemesin, dia seperti layaknya seorang wanita. Nah ini dalam keadaan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-mutasyabbihuna minar rijali bin nisa wal mutasyabbihati minan nisa'i bir rijal. Ya begitu juga kalau yang tadi masuknya bencong tuh ya, bencong tuh itu kan laki tapi dia pengen jadi perempuan. Nah ya, yang kedua mutasyabbihat, mereka para wanita ya, mutasyabihat menyerupai, al mutasyabihat orang-orang yang menyerupai minan nisa dari wanita, birijali dengan laki-laki. Nah ini kalau istilah kita kayak orang tomboy ya, laki dicepak ya. Nah biasanya kalau kita sering baca tuh mereka orang-orang yang suka sama jenis, laki dengan laki atau perempuan dengan perempuan, itu ada ciri-cirinya. Nah biasanya ya perempuan itu kalau yang jadi lakinya itu dicepak atau kecilkan rambutnya. Nah itu biasanya tomboy. Nah itu sebagai lakinya. Nah perempuannya biasa normal. Nah biasanya dia lebih suka. Banyak ya indikator-indikatornya atau penyebab-penyebabnya yang kita lihat. Mereka bisa melakukan itu lantaran mungkin banyak pelecehan-pelecehan sebelumnya, sehingga penyakitnya itu karena trauma, akhirnya merasa nyaman dengan sesama jenis. Nah itu naudzubillah min dzalik, dan itu penyakit yang luar biasa. Diawali dengan coba-coba, akhirnya ya dia merasa nyaman, dan disitulah terjadinya yang murka Allah Subhanahu wa taala ya. Walladzi ya'til bahimah, yang ketiga adalah orang-orang yang mendatangi walladzi ya'til bahimata, akan binatang. Jadi kembali lagi ini adalah orang yang di luar nalar ya, atau fitrah manusia, akal sehat juga nggak nerima. Jadi dia melampiaskan hawa nafsunya kepada ya binatang.
Nah itu juga pernah dikatakan ya dalam satu kitab, itu kisahnya Abu Yazid Al-Bustami. Jadi dalam kitab itu disebutkan bahwasanya beliau melihat ada seorang yang ahli ibadah, dia ibadah luar biasa. Nah ketika itu ditanya, dia bisa nyaman, bisa khusyuk dalam ibadah, tetapi dia tidak nikah. Nah itu pertanyaan yang luar biasa. Akhirnya ada seorang ya murid bertanya kepada syekhnya yang melakukan itu, "Hai syekh, kenapa kau bisa melakukan itu? Amalan apa yang kau bisa lakukan? Apa yang aku bisa lakukan seperti engkau, ya kira-kira aku bisa istiqomah dalam khusyuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala." Maka dia katakan, "Aku memang tidak menikah, ya. Aku melakukan khusyuk ini yaitu lantaran aku banyak sekali dulunya melakukan dosa, dan dengan ya dosa itu aku jadikan sebagai penyesalanku yang luar biasa, sehingga aku bisa memaksimalkan ya penyesalanku dengan sebaik-baiknya. Lalu bagaimana kau bisa menyalurkan hasratmu? Bukankah ya pastinya dalam satu waktu nafsumu akan bergejolak?" Ya, maka dia katakan, ketika aku melakukan ya hubungan atau ingin menyalurkan nafsuku, maka aku salurkan kepada keledaiku. Ya, keledai. Jadi dia menyalurkan nafsunya kepada keledai yang ada di kandang atau di belakang itu, dan itu yang aku pelihara, dia adalah sebagai penyaluran nafsuku ketika nafsuku sedang naik. Nah maka ya kata Abu Yazid Al-Bustami, ya nah hal yang seperti inilah yang dikatakan bahwasanya kebanyakan orang yang alim ya atau orang yang jahil tapi dia muta'abbid, dia orang yang ahli ibadah, akan menjadikan dua kali kesalahan yang besar. Yang pertama ya dia mengatakan itu adalah sesuatu yang halal, sesuatu yang diperbolehkan oleh syariat. Nah yang kedua ya dia melakukan itu dengan keyakinan itu adalah diperbolehkan dalam syariat. Jadi pertama dia nggak tahu, yang kedua dia menghalalkan yang syariat. Nah ini ya diantara orang yang ibadah tanpa ilmu, nah itu akan menjadikan dirinya dua kali melanggar kesalahan. Na'udzubillah min dzalik. Nah dari sini ya dia ditegur dan dia akhirnya bertobat. Kenapa? Karena dia merasa itu adalah perkara yang benar, disalurkan kepada hewannya atau kepada keledai. Nah padahal di sini ya mereka yang sudah melakukan daripada hubungan ya dengan hewan, nah itu harus dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i, hewan yang sudah dihubungi tersebut ya harus dibunuh. Tujuannya apa? Biar ketika nanti dia sudah tobat tidak kembali diingatkan dengan hewan tersebut. Jadi kalau hewan itu masih ada, ntar dia nafsu lagi, bisa dibalik lagi. Makanya di antara taubatan nasuha itu harus dihilangkan ya. Jadi harus ada ikhlaknya, harus benar-benar binatangnya dibunuh atau disembelih, jangan dimakan udah, yaitu makruh ya binatang itu. Walaupun boleh dimakan, misalnya mak kambing. Na'udzubillah ya. Nah itu dalam hal ini ya termasuk juga yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, dimurkai oleh Allah. Nah yang ketiga, yang keempat, walladzi ya'tir rijal, yaitu yang mendatangi laki-laki. Wa ya'tir rijal yaitu dia khusus untuk bab liwat. Nah kenapa di sini enggak disebutkan masalah zina? Ya karena memang titik beratnya adalah pembahasan tentang liwat, yaitu laki ya, memasuki ya duburnya laki-laki, atau perempuan melalui jalan belakang, itu juga sama ya dosanya seperti ya di sisi Allah ya, sama seperti liwat. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qabbala gulaman, man barang siapa qabbala yang mencium gulaman akan laki-laki. Nah gulaman ini biasanya dikata gilman, itu orang yang belum balik. Jadi kebanyakan nih kalau penyakit, hati-hati ya, biasanya di pondok-pondok sering terjadi, atau orang yang pondoknya itu ya atau dia sering berada dalam lingkungan yang satu jenis, itu penyakit akan datang.
ya. Nah, berawal dari dia melihat mungkin sesama jenis dia suka. Yang kedua, mungkin yang dia lihat itu ya melebihi daripada hasratnya dia. Jadi dia nafsu dengan laki-laki karena mungkin yang dia lihat itu seperti wanita. Nah, setan itu lebih dahsyat ya, akan memasuki orang yang laki-laki seperti perempuan itu sehingga akan mengajak yang melihatnya itu melakukan hubungan, ya naudzubillah, seperti itu lebih banyak setan masuk ke situ daripada dia masuk ke perempuan. Nah itu, jadi kebanyakan ini kalau di pondok-pondok yang melakukan ya liwat, ini bukan bicara menjadikan pondok, karena lingkungan, ya, lingkungan itu yang menjadikan dia itu mungkin sering ketemu dan akhirnya timbullah penyakit itu. Nah, bukan hanya di pondok, di penjara juga mungkin karena terbatasan tempat, nggak ada perempuan lawan jenis, sesama jenis. Nah, akhirnya melakukan itu. Jadi intinya semua yang dia biasa beradaptasi dalam lingkungan satu jenis itu akan timbul penyakit seperti ini. Nah, atau perempuan dengan perempuan juga sama. Nah, itu. Jadi ketika dia datang syahwatnya tidak ada ya tempat yang untuk menyalurkan. Nah, disinilah setan akhirnya ya diindikasikan biasanya banyak datang. Man qabbala gulaman, man barang siapa qabbala dia mencium gulaman akan anak. Ya, gulam itu bisa laki ya yang sudah dewasa, yang seperti tadi yang bentuknya seperti mungkin ya dengan legak-legoknya dia seperti wanita. Intinya di sini disebutkan gulam adalah laki-laki ya. Bisyahwatin. Dia cium mungkin karena dia gemes dicium itu. Tapi bisyahwah, kalau sekedar mungkin dia ada kasih sayang nggak jadi masalah. Tapi dia baru cium, entah itu cium kepalanya, entah itu cium badannya, ya. Nah, dengan unsur syahwat, karena dia itu adanya ya mungkin nafsu, maka dalam hal ini adzabahullahu taala finnar, maka Allah akan azab mengadabhu kepadanya siapa Allah taala finnari di dalam neraka, ay nari jahannam. Artinya orang tersebut akan diazab oleh Allah di dalam neraka, berarti dia dipastikan masuk neraka karena di sini disebutkan dia diazab di neraka, masuk neraka. Masalahnya dalam hal ini ya Allah tidak memilah dan memilih siapakah yang melakukan ini, siapa saja ya, mau itu wali, mau itu ustadz, mau itu habib, apalagi mau itu nabi sekalipun ya, makanya di sini disebutkan dalam kurun berapa lama, alfasanatin, 1000 tahun lamanya dia diazab di dalam neraka. Wa in kana Ibrahimu khalilullah wa Musa kalimullah wa Isa ruhullah, sekalipun yang melakukan itu adalah Nabiullah Ibrahim, sepakat Nabi melakukan ya mungkin, tapi itu nggak mungkin ya. Ini maksudnya berandai-andai ya, yang mana andai itu nggak memungkinkan karena ya para anbiya udah jelas mereka memiliki sifat ya terjaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia itu artinya maksum, tidak mungkin melakukan dosa ya, baik kecil maupun besar, apalagi ini dosa besar, nggak mungkin. Jadi walaupun seandainya yang melakukan itu Nabiullah Ibrahim Khalilullah, kekasihnya Allah, wa Musa kalimullah, dan Nabi Musa sebagai ya nabi yang diajak bicara oleh Allah, wa Isa ruhullah, dan Nabi Isa yang ditiupkan ruhnya Allah Subhanahu wa taala kepadanya, itu melakukan dosa tersebut, tetap Allah akan masukkan ke dalam neraka. Nauzubillah min dzalik. Wa qala alaihi salatu wassalam lau iktasala al-liwati, seandainya mandi siapa al-liwati, orang-orang yang melakukan hubungan sesama jenis atau laki dengan laki, bima'il bahri, dengan air sebanyak lautan, semua dijadiin buat dia mandi junubkah atau mandi menghilangkan ya apapun yang ada kotoran di badannya, itu airnya sebanyak itu, lam yaji yaumal qiyamah illa junuban, tidak datang orang tersebut yang sudah mandi dengan air yang sangat banyak sekalipun ya, banyak semua air yang ada di lautan, yaumal qiyamah pada hari kiamat, illa junuban, kecuali dalam keadaan junub. Jadi
hadas yang ada di dalamnya. Ya, dia dianggap junub, itu tidak akan suci dengan dia mandi sekalipun air tersebut sangat banyak, tetap di hadapan Allah dia dalam keadaan berdosa. Jadi junubnya ini maksudnya adalah dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala, walaupun dia udah menghilangkan secara ya hadas ataupun mungkin dosa, ya dia taubat, itu ya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali taubatan nasuha. Wa qala alaihi salatu wassalam, man qabbala gulaman, man barang siapa qabbala yang mencium gulaman akan anak laki-laki, bisyahwatin dengan syahwat, uljima maka dia dikalungi bijamim min narin, yaitu dengan cambuk terbuat dari api neraka. Wa qala alaihi salatu wassalam, man massa gulaman, kalau tadi pakai ibarahnya itu qabbala mencium, nah kalau sekarang massa dia bersentuhan, mungkin salaman, ada ser-seran, ada nafsu, dia sentuh itu laki-laki, bisyahwatin dengan syahwat, ada ya terbesit dalam nafsunya syahwat, dia salaman, dia colek itu anak laki-laki yang mirip perempuan, yang menurut dia mungkin ya, la'anahullahu ta'ala, maka la'ana melaknatu kepadanya siapa Allah ta'ala, wal malaikatu dan malaikat, wan nasu ajmaun dan manusia ajmaun seluruhnya. Jadi dalam hal ini dia itu sangat terkutuk, terlaknat ya, baik itu yang melaknat Allah, malaikat dan seluruh manusia, itu doa-doa dia jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala ya, dia terlaknat, artinya dia sangat merugi ya, dan dia sangat melakukan dosa itu dianggap adalah suatu cacat yang dianggap cacat umum, baik Allah yang akan mengecap dia sebagai dia cacat, maka dilaknat oleh Allah dan malaikat dan manusia seluruhnya. Nah itu baru nyentuh doang ya, belum dia melakukan ya hal-hal yang betul-betul menjijikan tersebut. Makanya di sini disebutkan muqaddimatuhu atau permulaannya itu sudah mulai Allah kasih warning. Jadi mulai nyentuh, mulai nyium itu adalah permulaan. Sebelum dia melakukan liwatnya itu sudah dosa. Apalagi dia naudzubillah melakukan hal-hal yang tadi ya inti dari laknatnya Allah Subhanahu wa taala tersebut. Wa qala alaihi salatu wassalam, man adkhala qubulahu, man adkhala, man barang siapa adkhala memasukkan, kubulahu adkhala memasukkan siapa, man kubulahu akan kubulnya, artinya zakarnya, fi duburi imra'atin, yaitu pada duburnya seorang wanita, maksudnya mungkin istrinya ya. Kalau dia perempuan lain ya otomatis dia zina, tapi yang di sini adalah larangan tentang bagaimana haramnya kita menghubungi istri kita melalui jalan belakang ya. Jadi kalau ada suami istri, dia itu misalkan berhubungan mungkin karena dalam keadaan haid ya, akhirnya dia cari untuk melampiaskan nafsunya, dia melalui jalan belakang, nah itu nanti ya juga sama akan Allah bangkitkan ya, ba'atsahullah membangkitkan kepadanya siapa Allah taala yaumul qiyamah pada hari kiamat, wa huwa dan dia itu ya dalam keadaan apa, antanu minal jifati, lebih bau ya, lebih ya, menjijikan atau lebih busuk minal jifati dari bangkai. Jadi orang yang nantinya ya dia dibangkitkan dalam keadaan bau busuknya itu lebih parah dari bau bangkai, itu adalah dulunya ketika di dunia dia menghubungi istrinya melalui jalur belakang. Nah itu terlarang, dan bagi mereka yang sudah melakukan ya hubungan melalui jalan belakang ya harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi 3 mazhab ya, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad itu ya memberikan tazir kepada mereka untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ya dia
dalam ya syariat kita itu ditakzir oleh imam ya. Tapi kalau di sini karena bukan syariat ya dia cukup bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi mazhab Imam Abu Hanifah dia sebagai kafaratnya harus ya bersedekah sebagai tebusannya. Sedekahnya berapa? Kalau nggak salah 4,5 ya atau 4,5 gram, 4,6 gram itu sedekahnya. Jadi sebagai tebusan dia melakukan kesalahan, mungkin dia khilaf ya, nafsunya sudah memuncak ya, akhirnya dia tanpa sadar ataupun sadar melakukan hubungan suami istrinya melalui dubur atau jalan belakang. Nah maka dia sedekah 4,5 gram. Berarti kurang lebih berapa? 1 gram berapa sekarang? 1 juta berapa? Kurang lebih kalau nggak salah gram terakhir kemarin nanya doang ya, itu 1,3, 1.300.000. Berarti kurang lebih 5 juta atau 6 juta lah. Jadi dia keluarin tuh duit sedekah sebagai tebusannya dia karena melakukan kesalahan ya 5 juta sampai 6 juta karena dia melakukan hubungan ya suami istri melalui jalan belakang. Na'udzubillah min dzalik. Wa fi riwayat li Ahmad wa ghairi an Abi Hurairah man atakahinan, man barang siapa yang mendatangi siapa man kahinan kepada kahin ini peramal ya atau dukun, fasaddaqahu maka membenarkan siapa man tadihu kepada si kahin, bahwasanya dia datang tuh nggak percaya, dilihat garisnya kira-kira masa depannya dia sukses apa enggak ya. Nah si kahin itu atau si peramal itu juga dia kan bisa ngeramal dirinya, orang aja yang percaya sama dia. Jadi aja nggak tahu habis gitu dia ya dapat apa. Banyak kan orang yang ngeramal itu ya orang-orang susah, jarang orang kaya bisa ngeramal, biasanya orang susah karena dia pengen nyari duit melalui cara menipu orang, kebanyakan menipu. Tapi memang ada yang ngeramal itu melalui bantuan jin karena dia ada tirakatnya, dia minta bantuan melalui jin. Nah disitulah akhirnya ya Allah berikan mungkin ya sesuatu yang luar biasa yang beda dengan orang lain ya, maka irhasot ya, maka dalam hal ini yaitu adalah kelebihan tetapi tujuannya adalah ingin Allah sesatkan orang tersebut. Nah jadi orang yang percaya sama dukun nanti dia beriman ya, yakin terhadap apa yang dikatakan oleh si peramal tadi. Nah ini juga sama dalam hal yang dilarang dan pastinya akan ya dia mendapatkan sanksi dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah kahin. Man barang siapa mendatangi siapa man kahinan pada peramal, fasaddaqahu maka dia benarkan pada si kahin bima dengan apa-apa yaqulu yang dia ucapkan itu peramal. Au atamra'atan haidan atau mendatangi siapa man imra'atan pada istri atau wanita haidan dalam keadaan haid. Dalam keadaan haid juga sama ya, dalam keadaan haid itu juga ya dosanya juga sama, nggak boleh, jadi bahaya ya. Au atamra'atan fi duburiha atau dia mendatangi perempuan fi duburiha di jalan belakangnya, apalagi orang yang haid ya. Jadi setelah adanya penelitian ya secara mungkin medisnya itu juga ternyata banyak penyakit karena dia membuang darah kotoran. Nah itu terinfeksi ya, biasanya di dalam darahnya ketika berhubungan bisa banyak penyakit yang ditimbulkan karena orang berhubungan ya, berhubungan dalam keadaan istrinya haid. Di antaranya penyakitnya penyakit ya AIDS juga itu pengaruh, kemudian ya kencing yang enggak normal itu biasanya karena mungkin efek dari panasnya darah haid ya, karena darah haid itu darah penyakit yang memang sebagai tabiatul ya mar'ah, tabiatnya seorang wanita itu mengeluarkan darah penyakit. Nah ketika darah penyakit itu ya dalam posisi mungkin masih segar atau panas, nah dihubungi maka akan menyebabkan ya penyakit yang luar biasa. Dan juga ya pernah terjadi ya di zaman Rasulullah SAW ketika posisi orang itu atau anak itu ditanya berbeda dengan orang tuanya, tidak ada sama sekali ya kemiripan dalam keadaan mungkin bapak atau orang tuanya
bersih anaknya ya tidak bersih ya hitam, maka ketika itu ditanya kepada Rasulullah SAW ya penyebabnya apa, kok bisa beda ya, maka Rasul pun mengatakan mungkin dia mendatangi istrinya dalam keadaan haid, itulah yang menyebabkan ya hasilnya akhirnya seperti itu. Nah dalam haid ini juga banyak orang yang mungkin naudzubillah ya itu mendatangi istrinya dalam keadaan haid akan menyebabkan anaknya itu lahir tidak normal. Nah itu jadi banyak sekali larangan-larangan Allah, itu pasti di balik larangan ada hikmah yang mungkin kita nggak tahu atau kita tahu setelah adanya penelitian. Jadi pasti ada hikmah, makanya kita beriman kepada Allah, beriman kepada syariatnya, insya Allah kita aman ya dunia akhirat kita. Au atamra'atan fi duburiha, atau mendatangi imratan seorang wanita fi duburiha melalui duburnya si wanita. Faqad bari'a, nah ini jawabnya. Man barang siapa tadi, faqad maka sungguh bari'a dia itu terbebas mimma unzila dari apa-apa unzila yang diturunkan ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, atas syariat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Dia itu tidak dianggap sebagai umatnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi terbebas. Nah, artinya ya Rasulullah sendiri juga ya tidak mengakui orang-orang yang melakukan hal-hal seperti itu. Artinya orang itu ya dilaknat oleh Allah dan Rasulnya. Ai hadza in istahalla dzalika. Ini semua katanya ya kata musannif ini menafsirkan hadza mahallu in istahalla dzalik. Ini tiga perkara. Yang pertama dia datengin dukun atau peramal, dia percaya, atau suami istri datengin ya suami datengin istrinya dalam keadaan haid, atau suami melakukan hubungan melalui duburnya istrinya. Ini istahalla dzalika, jika menghalalkan hal-hal tersebut. Jadi menurut dia itu adalah hal-hal yang boleh. Hati-hati ya. Makanya kita penting untuk belajar syariat agar apa? Kita terhindar dari perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan naudzubillah itu bisa kita anggap halal, kita anggap boleh padahal bertentangan dari syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita takutkan ya. Makanya kita harus belajar. Au arada sallallahu alaihi wasallam az-zajara wa tanfira, atau hadis ini menunjukkan ya, bahwasanya arada menghendaki Rasulullah SAW az-zajara itu agar dihindari, wa tanfira agar berlari dari hal demikian. Walaisal muradu hakikatal kufri. Nah, beliau mengatakan walaisal muradu, bukanlah yang dimaksud di sini adalah hakikatal kufri, hakikatnya orang kufur atau kafir. Kan kalau tadi kan seakan-akan secara tekstualnya mengatakan apa? Faqad bari'a mimma unzila ala Muhammadin. Artinya dia keluar terbebas dari agamanya Nabi Muhammad SAW, berarti dia kafir gitu. Bukan itu maksudnya kata beliau. Jadi orang yang dianggap melakukan kesalahan besar yang tiga tadi itu maksudnya terbebas adalah kalau dia menghalalkan hukum itu gitu. Atau maksudnya Rasulullah itu biar kita tidak melakukan atau terpleset dalam hal tiga tadi gitu maksudnya. Bukan maksudnya betul-betul kafir keluar dari agama Nabi Muhammad SAW atau murtad, bukan. Alasannya kenapa? Wa illa lama umira fi wad'il haidi bil kafarati ya. Wa illa karena ini madzhab Syafi'i ya, makanya enggak ada kafarat. Wa illa, dan kalau seandainya memang betul ya kalau seandainya itu ya betul-betul dia kufur ya pastinya enggak bakal diperintahkan untuk tidak membayar kafarat. Wa illa lama umira, maka wa illa, dan jikalau itu betul-betul bukan hakikat kufur, kan tadi katanya bukan hakikat kufur. Kalau seandainya hakikat kufur maksudnya lama umiro, maka niscaya tidaklah umiro diperintahkan fi wad'il haidi, dalam masalah perkara menghubungi orang yang haid bil kafarati, dengan membayar kafarat. Nah, sedangkan di sini itu membayar kafarat. Madzhabnya Abu Hanifah tadi. Jadi kurang lebih 4,5 gram
kalau dia melakukan kesalahan itu sebagai tebusannya. Artinya kalau betul itu jadi kafir, maka nggak ada perintah penebusnya itu bayar gitu. Ini lantaran adanya tebusannya, sanksinya itu bayar 4,5 gram itu karena apa? Itu sudah dianggap dia bertaubat kepada Allah. Jadi taubat nggak cukup dengan berbicara atau dengan penyesalan, tetapi dia harus membayar sanksinya, yaitu 4,5 gram itu. Nah, kalau itu sudah dilakukan maka diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya enggak dikatakan kafir itu. Jadi kalau seandainya dia masih dianggap kafir tapi udah bayar, nah itu bertolak belakang. Makanya di sini tidak dikatakan orang itu murtad atau kafir karena melakukan 3 hal tadi. Tetapi maksudnya adalah yang dikatakan kafir itu agar ya kita itu terhindar dari hal-hal yang kita lakukan ya itu menurut kita benar tetapi itu adalah salah itu. Makanya baginda Rasulullah SAW bertujuan adalah umatnya agar tidak terperosok atau terpeleset melakukan 3 hal yang dikatakan dosa tadi. Kata afada al-Azizi, kata demikian afada memberikan faedah siapa al-Azizi, Imam Azizi.